I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Shen tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang,
Wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan, sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah
peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang,
dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup,
seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia!
Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang.
Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat. Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit, berbaju hitam, dengan lambang naga merah di dada, menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir.
Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Shen tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan...
I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur selangkah, matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Shen tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang,
Wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan, sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah
peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang,
dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup,
seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit, berbaju hitam, dengan lambang naga merah di dada, menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia!
Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang.
dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit, berbaju hitam, dengan lambang naga merah di dada, menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir.
Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Shen tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan..."
I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Shen tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang,
Wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan, sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur selangkah, matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania.
peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah!" Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang,
dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Liangsen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup,
seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Sen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan. Waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang-Sen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia!
Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang.
dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah, pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin. Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Sun hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit, berbaju hitam, dengan lambang naga merah di dada, menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Han Wu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. Jangan mendekat! Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. Hei! Ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang? Serunya. Ketua prajurit mendesis. Minggir.
Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan... I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. I know this is hard, but please try to see it from my side. I'm not trying to make excuses. I just want you to understand. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit ramah kayu tua. Di kota itulah, seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam, penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak. Bila melihat ketidakadilan, tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah Satania, peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Wang Lin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, Memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Mayon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Shen hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan! Kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Hanwu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Hanwu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanwu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas. Mel gadis itu mundur. Selangkah, matanya melebar. Tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat!" Bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Leon dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir. Bocah, gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Hanwu. Menyerahkannya akan..."